licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur dengan bidang datar licin pada kecepatan 2,0 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar berbeda ketinggian berada. Oke, lagi ramai ya di sana ya. Lumayan ya. Oke, kita akan coba untuk menyelesaikan soal yang ada pada nomor 3. Di mana ini merupakan soal mengenai kinematika benda gerak. Kinematika dan dinamika benda gerak. Ini gabungan ya teman-teman. Jadi ada sebuah balok bermasa 2 kg. Berarti kita tulis M-nya sama dengan 2 kg. Bergerak bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per second. Berarti ini adalah V1. Kenapa V1? Karena di sini juga ada kecepatan juga diketahui. Berarti ini kita katakan V1 sama dengan 1 meter per second. Setelah itu, bidang miringnya itu memiliki kemiringan 30 derajat. Berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Sudutnya ya. Nah, setelah itu mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Berarti sebentar ya. Oke, lanjut ya. Terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Di sini setelah itu terdapat balok meluncur pada bidang datar licin dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti adalah V2-nya sama dengan 2 meter per second. Lalu jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, berarti ini G sama dengan 10. Oke, maka ketinggiannya adalah berapa ini? Ketinggiannya. Nah, ketinggiannya berarti kita akan tahu kan seperti ini bentuknya. Berarti di sini ada, nah, ini ada posisi ketika meluncur dengan kecepatan V1-nya. Lalu di sini juga ada ketika meluncur dengan kecepatan V2-nya. Seperti ini. Berarti kita fokus dulu. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui nilai percepatannya dari sistem ini, benda yang licin. Berarti kita lihat, kita perbesar bagian satu titik ini. Nah, di sini itu ada gaya. Bentar ya, saya agak lupa ini. Jadi di sini ada W, ini ada W. Di mana W itu yang pertama ada W dikali sin alfa. Jadi ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan ada ini W ya. Nah, ini W. Nah, ini yang bagian miringnya ini berarti ini W kali cos alfa. Seperti ini. Terus setelah itu ada N-nya, gaya normalnya. Gaya normalnya. Nah, lalu karena dia meluncur berarti secara otomatis ada di bidang kasar berarti secara otomatis ada gaya geseknya.
yang arahnya berlawanan terhadap W kali sin alfanya. Seperti itu. Oke. Dan di sini itu adalah sudutnya. Sudutnya itu tadi berapa? Sudutnya adalah 30 derajat terhadap sumbu X-nya. 30 derajat. Berapa lagi? Oke, 30 derajat. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari nilai percepatan dari balok tersebut. Berarti sigma F itu akan sama dengan massa dikali percepatannya. Karena di sini sigma F-nya itu mengalami percepatan, berarti fokusnya pada sumbu X-nya saja, yaitu pada saat lintasan meluncurnya. Gaya yang ada pada lintasan meluncurnya itu ada W kali sin alfa dengan FG-nya. Berarti kalau misalkan arahnya ke bawah, berarti yang positifnya itu adalah W kali sin alfa. Berarti W dikali sin alfa. FG-nya itu adalah yang berlawanan terhadap arah luncurannya, yang arahnya ke bawah, sehingga FG-nya bernilai negatif. Negatif FG sama dengan M dikali dengan A. W-nya itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Massanya itu adalah 2 kg. 2 dikali 10. Oke. Dikali sin alfa. Sin 30 derajat. Dikurangi FG-nya itu adalah gaya gesek tadi yang sudah diketahui, yaitu 7 Newton. Massanya tadi adalah 2 kg dan A-nya yang kita cari terlebih dahulu. 2 kali 10 berarti 20, sin 30 derajat adalah setengah, dikurangi 7, yaitu sama dengan 2 kali A. 20 kali setengah berarti 5, dikurangi 7, sama dengan 2A. 5 kurangi 7. Ya, gimana? 5 kurangi 7? 20, 10. Hah? 20 dikali setengah. 20 dikali setengah. Oh ya, 20 kali setengah. Astagfirullahaladzim. 20 kali setengah berarti 10 ya. 10 dikurangi 7 sama dengan 2A. Berarti 10 kurangi 7 adalah 3. Oke, sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 3 bagi 2. 3 bagi 2 itu adalah sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ersa? Atau Hamdan? Udah, Pak. Tidak ada. Oke, Hamdan ada yang ditanyakan, Hamdan? Oke, lanjut aja dulu ya, biar langsung clear semuanya. Oke, setelah itu kita akan mencari ketinggiannya. Sebelum mencari ketinggian, kalian harus mencari terlebih dahulu yang namanya panjang lintasan luncurannya, yang disimbolkan dengan yang namanya S. Nah, kan kalau misalkan ini kan seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah sudutnya, yaitu alfa, 30 derajat. Yang ini itu adalah H-nya, nilai H-nya. Nah, seperti ini. Untuk mencari nilai S-nya terlebih dahulu, kita menggunakan konsep yang namanya GLBB. GLBB. Di mana kan tadi ada V2 dan ada V1. Berarti V2-nya itu sendiri kita lambangkan dengan VT, sama dengan VT. Sedangkan V1 itu dilambangkan dengan VO. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai S-nya dengan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah
2AS gitu. VT kuadratnya tadi berapa? Tadi VT kuadratnya berapa? VT tadi VT-nya berapa? VT-nya? Dua kuadrat ya. Tadi VT-nya 2, VO-nya berapa? 1 ya. Ditambah, oke, 2 dikali A-nya tadi 1,5. Setelah itu dikali dengan S. 2 pangkat 2 berapa? 4. Masih terdengar suara saya? Dengar. 1 ditambah 2 kali 1,5 berarti 3 S. 4, satunya kita pindah ruas, jadinya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 S. 4 kurangi 1 berarti 3 sama dengan 3 S. Berarti S-nya itu akan sama dengan 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 1 meter S-nya. Nah, karena kita ingin mencari berapa perbedaan ketinggian dari titik atas dengan titik bawah, berarti kita akan mencari nilai H-nya. Secara konsep trigonometri pada matematika, kalian bisa mencari nilai H yang sudah diketahui nilai S-nya. S itu adalah sisi miringnya, H-nya itu adalah sisi depannya. Berarti kalau sisi depan yang diketahui dengan sisi miring, kita pakai rumus sin, cos, atau tan? Sin. Sin, oke, betul. Sin alfa itu adalah H dibagi dengan S. Sin 30 derajat itu akan sama dengan H-nya yang dicari, S-nya itu adalah 1. Sin 30 derajat berarti setengah sama dengan H. Oh iya ya. Oke. Sin 30 derajat kan setengah. Berarti H per 1. H saja sama dengan setengah. Berarti ketinggiannya itu adalah 0,5 meter. Seperti itu. Dari sini berarti jawabannya adalah 0,5 meter. Oke, ada yang ditanyakan? Kapan itu soalnya bergerak pada sebuah bidang licin datar. Oh iya. Oh iya ya. Yang ditar licin ya. Ente datar helang maksudnya datar langsung diturunkan gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Ersa? Jadi datar hela si bidang nate langsung Ya, curang licinnya. gitu. Ya, kayak gini maksudnya. Jadi datar dulu memang iya, betul. Bisa nanti seperti ini nanti konsepnya tuh. Terus habis itu kayak gini. Nah, berarti ini datar dulu, terus dia turun, terus habis itu ke sini. Ya, benar. Nah, seperti ini. Cuma nanti konsepnya itu akan sama, seperti dia lebih fokusnya pada yang bagian turunannya saja. Gitu. Itu A. Kayak gitu. Itu Ersa. Gimana Ersa? Ada yang ditanyakan lagi? Udah Kak. Berarti kan angarnya sih kalau begitu gambarnya yang ditanyakannya H. Iya, H-nya. Hampir sama. Ketika suatu benda itu meluncur dengan bidang miring, kalau sudah fokus dengan bidang miring, berarti itu tandanya adalah kalau di teori kinematika benda gerak, otomatis dia termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan, LBB. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi?
Oke, kita lanjut aja ya. Soal nomor 5 ya. Oke, soalnya nomor 4. Silakan dibaca Hamdan. Ada Hamdan? Hamdan. Ya Kak, Ya, bentar. dibaca Hamdan. Sebuah wadah berbentuk seperti gambar. Wadah berisi suatu cairan. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelanjutan 20 meter per second, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan H. B. H apa itu TK? AB. HB dengan HA sama dengan HB dikurangi H sentimeter. Ya, sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis I. Jika rapat massa udara 1,23 kg per meter per kubik dan percepatan gravitasi 10 meter second per kuadrat. Ya. Massa cairan adalah titik-titik kilogram meter per kubik. Siap. Oke, ini konsepnya kalian bisa gunakan yang namanya itu adalah hukum Bernoulli. Di mana hukum Bernoulli itu sendiri, kalian harus tahu bahwa hukum Bernoulli itu sendiri ada 3 faktor. Yang pertama yaitu tekanannya ditambah setengah dari rho, gini ya, rho A dikali V A kuadrat ditambah rho A kali G HA. Energi kinetik dari fluida ditambah energi potensial fluida ditambah tekanan dari satu titik tersebut itu akan sama dengan PB ditambah setengah rho B dikali VB kuadrat ditambah apa ini? Masih terdengar suara saya? Kok gini? Nah, kok gini? Terdengar suara saya? Terdengar. Kirain ada sesuatu. Oke. Nah, berarti ditambah rho B kali G kali HB. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat di sini. Tadi disebutkan bahwa pada ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti itu menunjukkan bahwa pada titik B fluidanya adalah udara. Setelah itu cairannya yang ada di titik A, cairan yang kita fokuskan itu ada pada di titik A. Seperti ini. Ini adalah pada titik A itu adalah cairannya yang kita fokuskan. Karena di titik A itu terjadi perubahan ketinggian yang selisih ketinggian A dengan ketinggian B itu adalah H cm. Sehingga
kita bisa lihat di sini pada ujung B ditiup mendatar. Ditiup mendatar. Sebentar ya. Ditiup mendatar. Oke, ditiup mendatar. Berarti ini kita tulis saja dulu ya. PB ditambah setengah. Kalau tadi fokus yang di titik B itu adalah udara, maka rho B itu adalah massa jenis udaranya, yaitu 1,23. Berarti ini 1,23. Nah, dikali VB-nya, kecepatannya itu adalah kecepatan udara, yaitu hasil dari tiupan kita sebesar 20 meter per sekon. Dikuadratkan. Ditambah rho B-nya itu masih tadi sama, yaitu 1,23 dikali G-nya itu G-nya tetap, G-nya nanti aja. HB-nya kita tetapkan saja dulu. Seperti ini. Nah, oke, G-nya itu mohon maaf, G-nya itu adalah sebentar. Ya. Jadi apa sih rapat massa cairan? Oh, yang ini berarti bukan 1,23 ya, teman-teman. Ya, rumit ini. Sip. Nah, ini adalah rho-nya. Rho-nya yang kita cari. Rho B-nya itu adalah hasil dari berapa sih rapat massa cairan itu sendiri. Jadi itu rho B-nya. Seperti itu. Rho dikali G-nya itu adalah 10. Nah, ini deh. Oke, 10. Seperti ini. Setelah itu, bagaimana PB-nya? Kalau tidak diketahui tekanan tiap masing-masing titik, berarti PB-nya dengan PA-nya itu dicoret. Setelah itu, di titik A, dia tidak memiliki kecepatan yang diketahui. Kalau misalkan di dalam soal kecepatan di titik A tidak diketahui, maka ini dianggap 0. Sehingga fokusnya adalah rho A. Rho A itu adalah kecepatan massa jenis, mohon maaf, massa jenis dari air. Massa jenis dari air berarti itu adalah rho saja. Dikali G-nya adalah 10, dikali HA-nya tetap kita tulis HA karena tidak diketahui cuma HA-nya saja. Seperti itu. Nah, setelah itu kita secara matematikanya ya, teman-teman. Jadi, rho kali 10 kali HA itu tetap. Rho kali 10 kali HA-nya itu tetap. Setelah itu, rho kali 10 kali HB-nya itu pindah ruas. Jadi, dikurangi rho dikali 10 dikali HB. Setelah itu sama dengan setengah dikali 1,23 dikali 20 pangkat 2 berarti 400. Coret, coret. 400 bagi 2 adalah 200. Berarti sama dengan 1,23 kali 200 itu berapa? 2, 4, 6, 1, 2. 246. Ya, 246. Bentar ya, saya coba dulu. 46 ya. Oh. Bentar ya, sebentar. Oke. Nah, setelah itu di sini kita lihat berarti ada rho kali 10, di sini ada rho kali 10. Berarti ini kita bisa keluarkan pemfaktoran. Nah, seperti ini dikali dengan HA dikurangi dengan HB-nya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Sehingga
Nah, ini berarti rho dikali 10, HA dikurangi HB itu adalah H. HA dikurangi HB itu adalah H cm. Ya. Setelah itu sama dengan 246. Oke. Nah, berarti karena kita ingin mencari nilai rho-nya, ini saya masih bingung ini. 2460 ini dapat dari mana ya? Kali 10 gitu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita ingin mencari nilai rapat massanya, kita akan ubah nilai 10 dengan H-nya. Berarti rho sama dengan 246 bentar ya. Ini dibagi dengan dibagi gini aja. Dibagi dengan 10 H gitu. Jadi kalau dibagi berarti 24,6 dibagi dengan H-nya gitu. Selesai. Harusnya ada jawabannya. Di sini nggak ada jawabannya, berarti kita pakai 24,6 per H. Itu adalah massa jenis dari cairan tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan. Yang ditanyakan. Jadi nggak ada jawabannya ini dia, teman-teman. A, B, C, D, E-nya nggak ada jawabannya. Siap. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, lanjut. Atau ada yang ditanyakan dulu sebelum ini? Siap. Udah. Udah. Mau lanjut atau nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi soal sisa-sisanya? Tergantung awe. Tergantung AAW. Kalau Hamdan gimana? Hamdan? Ya, Kak. Halo, Abi. Kak. Hah? Gimana? Saya? Enak ya? Oke, siap. Lanjut aja ya. Ya. Satu soal lagi aja ya. Oke. Ya, siap. Siap. Di sini ada dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Ada 2 lapisan ya, teman-teman. Kita buat 2 lapisan. Nah, lapisan A dengan ketebalan LA dan konduktivitas termal KA. Berarti dia memilih konduktivitas termal KA. Oke. Setelah itu berada di sisi dalam rumah. Salah berarti. Oke. Berarti ini adalah di sisi dalam ya. Ini sisi dalam. Oke, ini sisi dalam. Sisi dalam. Yang ini adalah sisi luarnya. Sisi luarnya itu ada di lapisan B. Dengan ketebalan LB dan konduktivitas termalnya KB. Oke. Konduktivitas termal KB-nya itu akan sama dengan 0,5 HA. Oke. Berada di sisi dalam rumahnya ada 2 ya. Oke, sebentar. Berarti ini ada 2. Kita salah satu aja. Yang ini adalah sisi luarnya aja. Ini ya. Sebentar ya. Sisi luarnya. Sisi dalam. Oh ya, maaf. Ini adalah sisi. Oke, salah. Dari tadi salah terus. Oke, nih. Berarti kebalik ya. Balik. Ada salah satu yang harus
jadi sisi luar, ada salah satu yang jadi sisi dalamnya. Berarti yang sisi luarnya itu yang ini. Di bagian lapisan A-nya. Ini sisi luar, yang ini adalah sisi dalam. Nah, seperti itu. Jika temperatur udara dalam TD, ini adalah TD, ini TD, temperatur dalamnya adalah TD, temperatur udara luarnya adalah TL, ini TL. Nah, itu akan sama dengan 1,25 TD, dan temperatur bidang batasnya itu adalah setengah TD. Jadi tengah-tengahnya. Kira-kira kalau ada soal seperti ini, pakai rumus apa? Ayo apa? Ayo. Dulunya ini HA sama dengan HB. Itu adalah konduktivitas. Berarti KA dikali dengan A dikali dengan delta TA itu dibagi dengan LA. Itu sama dengan KB dikali A dikali delta TB dibagi dengan LB. Kenapa A-nya kok nggak ada AA dan AB gitu pada A-nya ini? Karena ukurannya itu sama. Ukurannya sama. Kalau tidak diketahui dalam soal itu luas penampangnya itu tidak diketahui, maka asumsikan itu akan sama antara lapisan A dengan lapisan B, sehingga A-nya kita bisa coret langsung. Lalu KA-nya itu kita tulis tetap KA, sementara KB-nya itu adalah 0,5 KA, berarti kita ganti, substitusikan KB-nya dengan 0,5 KA. Setelah itu delta TA. Delta TA-nya itu sendiri adalah temperatur pada lapisan A, yaitu seperti ini. 1,25 TD dikurangi 1,2 TD. Seperti ini. Dibagi dengan LA. Nah, sama dengan 0,5 KA dikali dengan 1,2 TD dikurangi TD. Jadi seperti itu polanya. LB. Jadi proses pengurangannya itu adalah temperatur luar dikurangi temperatur batasnya. Lalu kalau yang lapisan B berarti temperatur batas dikurangi dengan temperatur dalamnya. Jadi ngurut luar, batas, dalam seperti itu. Nah, setelah itu kita cari nih nilai dari LB dikurangi LA. KA-nya kita coret karena sama. 1,25 TD dikurangi 1,2 TD itu hasilnya adalah 0,05 TD. Sama dengan, ini dibagi dengan LA, kita tetapkan dulu. Lalu 1,2 di TD dikurangi TD berarti itu adalah 0,2 TD. Ingat, di sini masih ada nilai 0,5, berarti tinggal dikalikan dengan 0,5 per LB. Seperti itu. Oke, setelah itu 0,05, oke sudah TD, LA sudah, karena yang dicari adalah LB dikurangi LA. Nah, berarti ini seperti ini.
0,05 TD dibagi dengan LA sama dengan 0,2 dikali 0,5 itu hasilnya berapa? 0,1 ya? Ya, TD dibagi dengan LB. Gitu. Oke, sebentar. Saya ini berarti oke. Ini TD kita bisa coret ya. Coret. Seperti ini. Oh ya. Nah, setelah itu berarti tinggal seperti ini, teman-teman. 0,05 dibagi 0,1 berapa? Berarti kan gini ya jadinya ya. LB dibagi dengan LA. LB-nya ke atas kan sama dengan 0,1 dibagi 0,05. 0,1 dibagi 0,05 berapa? Ada yang tahu tidak? satu dibagi 0,05. Ayo, berapa yuk? 2. Hah? 2 ya? Oh ya, 2 ya. Berarti ini 2. Oke. Sama dengan LB dibagi dengan LA. Berarti secara otomatis kita bisa seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi, bisa seperti ini nih. LA itu akan sama dengan LB dibagi dengan 2 LB. Setengah dari LB. Setengahnya itu berarti kan LA itu sama dengan 0,5 LB. Nah, karena dicari adalah LB dikurangi LA, berarti LB dikurangi dengan LA-nya ganti dengan 0,5 LB. 0,5 LB. LB dikurangi 0,5 LB berapa hasilnya? 0,5 LB. 0,5 LB. Itu lagi ngapain tuh? Kayak ada suara ledakan. Bom. Jawabannya adalah A. Gitu. Ada yang ditanyakan? Lumayan ya. Ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Oke, itu konsep yang baru ya. Kalau dari ini ada terus ada konsep hukum Bernoulli, terus yang ini mah kayaknya di LBB udah pernah ya kita bahas. Terus ada konsep yang baru itu adalah hubungan antara momen gaya dengan momen inersia pada patrol. Terus yang ini sudah mungkin kita pernah waktu itu mungkin kecepatan rata-rata. Oke, paling itu aja dari saya ya, karena waktunya harusnya sampai jam 16.15. Mungkin kita jadikan pengganti waktu yang tadi karena kalian harusnya bisa jam 15.30 ya. Tadi seperti itu. Ada mungkin kalian belum beres sholat, jadinya agak sedikit ngaret waktunya. Jadi diganti dengan tadi kita harus selesai jam 16. Oke, teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya pribadi, mohon maaf dari kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.